Dan bulan Maret April ini angka kejadian kecelakaan meningkat pesat, bener. Banyak lah untuk ada juga korban meninggal sudah beberapa hari itu kita juga hubungi. Semuanya kita terima lah. Kita apa-apa geleman kita. Pokoknya kita mengabdi aja kita lah. mengabdi ya. Masyarakat membutuhkan kita ada gitu. Ngeri banget. Halo, jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI. Kali ini narasumber saya itu ibarat kata bagaikan ambulan tanpa ninu-ninu. Ulala. Lemes pasti. Oke, di depan saya sudah ada Mbak Dini. Halo. Di sampingnya ada Mas Edi. Yo, halo, selamat pagi. Mau kenapa nih? Hah? Kenapa nih? Ada apa nih? Ada apa ya? Kenapa dengan kita? Nah, jadi narasumber saya kali ini adalah beliau-beliau yang setiap harinya berkecimpung di dunia ambulan ya. Jadi kalau nggak ada Mbak Dini sama Mas Edi itu ya tadi kayak ambulan tanpa ninu-ninu. Ninu-ninu. Seperti hidupku tanpa kamu. Ya. Oh. Jangan Mas, jangan. Aku baperan soalnya. Nah ini saya mau tanya ke Mbak Dini dulu ya. Ladies first, mohon bersabar ya. Monggo. Jadi Mbak Dini, ini kan ada beberapa pelayanan nih, pelayanan di PMI ya. Salah satunya adalah ambulans dan mobil jenazah. Nah, perbedaannya sendiri apa dari ambulan dan mobil jenazah itu? Dari namanya sudah berbeda ya, Bu. Iya, Jadi kalau ambulan itu kita gunakan untuk evakuasi, untuk membawa pasien yang memang masih hidup. Sementara untuk mobil jenazah ya untuk jenazah. Dan ya karena di PMI Solo itu memang sudah disendirikan ya, ada ambulans sendiri, ada mobil jenazah sendiri. Jadinya ambulan itu untuk perlengkapannya juga perlengkapan yang kita pakai untuk evakuasi pasien yang masih hidup. Ada perlengkapan semacam stretcher, terus kemudian ada scoop, ada long spinal board, terus juga ada alat-alat untuk mengecek tanda-tanda vital kayak tensi, terus oximeter, termometer seperti itu. Terus juga ada obat-obatannya juga, ada oksigennya juga. Sementara untuk mobil jenazah itu isinya cuman keranda aja. Oke, cuma keranda aja ya. Iya, sama penutupnya. Oh iya dong. Enggak ditutupin nanti medeni. Tapi Mas Edi tahu letak di mana alat-alatnya itu semua. Insya Allah tahu lah, Mas kan tiap hari pakai. Ya tahu lah ya, tiap hari kan pakai ya. Itulah Mas Edi tanpa ambulan juga. Pakai ambulan tanpa ninu-ninu. Oke. Nah ini mungkin saya mau tanya ke Mas Edi. Karena kan biasanya Mas Edi yang sering pakai ambulans ya, yang sering berkendara ke jalan-jalan pakai ambulans gitu. Nah, ambulan dan mobil jenazah itu sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan regulasi, itu berada pada prioritas nomor berapa? Kalau ambulan itu sebenarnya di nomor 2 ya. Nomor pertama kan damkar gitu. Nomor 2 kita ambulan, baru setelahnya ada beberapa. Jadi di jalan lebih enak lah untuk but-butnya. Oh, but-butnya. Untuk sat-sat gitu ya. Iya. Tapi juga ada aturannya juga, nggak sembarangan. Yang penting aku nggak ambulan lah, terus aku ison robus kiwotengan gitu, nggak juga. Jadi tetap ditekankan juga untuk mematuhi peraturan. Safety pasien, safety pengendara. Iya, betul. Musuhnya satu, Mbak. Kereta api. Oh iya. Itu udah nggak bisa jalan itu. Itu kayaknya prioritas di atas damkar. Punya jalan sendiri. Alhamdulillahnya punya jalan sendiri kan ya. Tapi kan ini masih banyak nih seperti yang kita lihat di sosial media ya, bahwa banyak sekali masyarakat itu yang kurang aware tentang bahwa ambulans ini adalah prioritas nomor 2. Jadi kadang tuh ada masyarakat yang masih nekat aja gitu kan. Nah, itu hari ini kita akan bahas itu kendalanya gimana? Di ambulans juga itu, Mbak. Itu kendalanya. Yang utama itu yang emak-emak itu, Mbak. Itu oh iya. Susah itu. Kenapa harus sebut gender ya? Iya, karena kita juga calon emak-emak loh ini loh. Karena kita kalau di belakang emak-emak itu sudah pasrah. Walaupun kita emergency apapun, kalau di belakangnya sudah nggak bisa apa-apa. Oh iya, emak-emak itu berada di prioritas antara damkar dan ambulans. Di sini nyelip emak-emak. 1.1. Resikonya banyak itu. Karena kadang lampu sen kanan beloknya kiri. Emaknya siapa itu? Oke, Mbak Dini, untuk total ambulans dan mobil jenazah yang PMI Solo punya itu berapa? Kita ada 5
Untuk ambulannya itu ada 3. Itu ambulan yang reguler yang biasa kita pakai sehari-hari itu. Terus ada ambulan VIP 1. Terus satu lagi ambulan yang kita setting dengan tekanan negatif. Karena kemarin kan pas waktu COVID kemarin 2 tahun yang ulala. Dan sekarang kan sudah mulai landai ya, alhamdulillah. Semoga nanti sampai 6 bulan ke depan tetap landai, status pandeminya bakal dicabut. Sepertinya begitu. Amin. Terus kita ada 2 mobil jenazah, 1 mobil jenazah VIP, 1 yang reguler. Mobil jenazah VIP. Iya. Keren banget. Itu pengen nyoba. Namanya sih VIP, tapi kalau jenazah mohon maaf. Iya. Enggak serem kok. Enggak serem kok. Enggak serem. Beda. Beda Enak lagi mobilnya. Ambulannya full musik pokoknya. Full musik. Enggak takut itu full Udah. musik. Nah, kalau armadanya sendiri nih tersedia jenis apa aja Mas Edi dan pakai mobil apa? Kalau kita yang untuk reguler, kita pakainya yang ambulan merek boleh nih sebut merek. Ya boleh. Kita pakai ambulan Luxio. Ada 2 yang VIP, ada yang untuk pasien kita adanya HS, yang jenazah malah kita pakainya Velfire. Keren ya. Kan makanya kita bilang enak banget naik mobil itu. Kan mau coba boleh itu. Jalan Rakroso. Rakroso. Kita bisa naik ke atas kan panoramik sudah ya. Nanti bisa dada-dada di atas gitu. Yang gendengnya bisa dibuka itu. Iya, betul sekali. Kalau untuk ambulan reguler jenazahnya kita pakai L300 ya. Karena untuk jalan-jalan yang agak sempitan harus pakai yang itu gitu. Bisa sat gitu ya. Kenapa? Apa kelebihannya dari ambulans kita, Mas? Untuk dari armadanya kita, ya. Armadanya yang pasti lebih enak, bersih, wangi ya. Oh iya. Iya. Kayak ada bersih wanginya itu loh. Kan laundry ya. Dijamin pasien yang naik ambulan kita itu merasa senang karena krunya juga ramah-ramah, sopan-sopan, wangi-wangi. Oh iya, bener sih, bener. Terus nanti kita pasti diajak berjalan terus, nggak didiemin kayak jangan ngetan ngetan tok. Tunggu jangan nget-ngetan bareng. Nah, oke, aku mau tanya ke Mbak Dini. Mbak Dini pasti kan sering ya dapat pertanyaan, bahkan tidak hanya dari teman-teman PMI sendiri, dari luar kan pasti dapat pertanyaan banyak nih. Apakah pelayanan ambulans ini berbayar? Gini, jadi kita ada 2 pelayanan, gratis dan berbayar. Untuk layanan dalam kota Surakarta itu full gratis. Entah itu misalnya dia mau diantar kontrol terus nanti baliknya minta dijemput lagi, tetap gratis. Pelayanan jenazah pun sama. Tapi untuk layanan luar kota memang ada tarifnya tersendiri. Kenapa? Karena kayak apa ya istilahnya, subsidi silang gitu ya. Jadi kan kita melayani yang gratis-gratis itu kita juga tetap butuh biaya dong untuk operasionalnya. Makanya yang luar kota juga kita ada tarifnya sendiri gitu. Terus ya biasanya sih nanti kita juga selalu jelaskan di awal. Jadi ketika ada panggilan masuk, teman-teman perawat itu biasanya mulai mengkaji identitasnya pasien, keluhannya apa, terus alamatnya, terus tujuannya kemana. Kalau memang itu tujuannya luar kota, pasti kita sampaikan. Ada rincian biayanya, tarif dasar segini, per kilometernya segini, terus nanti kalau memang harus lewat tol, biaya tolnya juga ditanggung si pasiennya juga. Gitu. Jadi untuk layanan karena yang kita tawarkan pasti yang VIP, bukan karena apa ya, karena kan lebih nyaman aja ya, apalagi kalau pasien pasien luar kota dia harus pulang ke Jakarta katakanlah, kan kita sering tuh dapat orderan ke Jakarta perjalanan 7-8 jam, kalau pakai Luxio kan sangat tidak nyaman. Geludak-geludak gitu kan. Iya, barangnya pasien kan juga banyak juga. Iya, betul. Itu untuk tarif dasarnya itu ada 100.000, nanti ditambah per kilometernya 10.000, sama tambahan biaya tol waktu si pasien ada di dalam ambulan. Itu berarti berlaku saat pasien di dalam ambulan ya. Kalau pasien sudah misalkan sudah sampai di rumahnya, tujuannya adalah kota Jakarta misal. Berarti pulangnya sudah tidak ditanggung biaya pasien lagi. Itu sudah include di situ. Berarti cuma berangkatnya aja ya, selama pasien ada di dalam itu ya.
Oke, luar biasa. Jadi Terus ya kan itu yang transport, jenazah juga sama sih. Terus nanti ada lagi layanan kita yang ambulan penjagaan. ya. Penjagaan 2 tahun ini belum guys. Gara-gara pandemi. Curhat Event nggak ada. Iya betul. Biasanya tiap hari ada konser, ini nggak ada Oh, konser. sama sekali tidak ada event. Sepi bro. Ini penjagaan event loh ya, bukan Iya. menjaga hatimu. Oh. Itu berat itu. Oh iya berat. Padahal dulu itu setiap bulan pasti ada lah kayak event-event olahraga, entah itu karate, pencak silat, Iya, iya. terus lari. Itu kan dulu waktu masih ada Car Free Day itu kan sering banget itu ada acara lari-lari kayak Iya, gitu. betul. Terus penjagaan konser ini yang paling ditunggu teman-teman ya. Secara Termasuk nanti saya. kan jadi tim medis bisa masuk ke stage-nya artis-artis gitu. Ya itulah gara-gara pandemi jadi pendapatan kita benar-benar menurun. Ya Allah, ayo Pak, adakan konser. Konser amal gitu ya. Konser Tapi amal. kita beruntung loh akhir tahun kemarin ada event ya sepak bola itu. Ada. kita dikontrak Liga 1 sama Liga 2. Keren banget. Yeay. PMI Solo turut andil dalam Liga 1 dan Liga 2. Satu lagi relawan kita tuh dulu yang ikut penjagaan kan kita juga ngelibatin relawan karena mereka kan butuh tim tandu juga. Iya. Relawan kita ada satu orang yang gara-gara dia ikut penjagaan, memang dia basicnya fisioterapi. Iya. Sekarang direkrut jadi fisioterapisnya Persis Solo. Keren banget. Keren banget ya. Oh, Iya. PMI menghantarkan jasa Rezeki. dan juga rezeki. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sesuatu. Nah, kalau mau pakai ambulans gimana caranya nih, Mbak? Nih, tanya Mas Edi aja tuh. Kalau warga Solo dan sekitarnya mau pengen pakai jasa ambulan kita ada layanan nomor telepon yang bisa dihubungi. Nomornya Cek bentar loh. ada di bawah ini. Di bawah ini ya. Oh, iya. Ya itu udah Nanti keluar bisa- itu Udah aja. keluar, Iya. ya. Bisa hubungi kelihatan ya. nomor ini. Nanti itu ada WA-nya juga, ada Oh, iya. teleponnya juga. Kalau pengen catat-catat ya telepon aja. Lebih satu-satu lagi telepon Mas Edi langsung. Oh, bisa. Nah itu kayaknya slow respon. Secara dia rumahnya jauh sana ya. Yang angkat anaknya. Si Fahmi sama Fatan. Maaf loh Mas, ini harus membongkar Aduh. identitas Mas Edi nih. Jadi Saya tahu tujuannya sebenarnya. Iya, terima kasih ya. Tadi Mas Edi sudah mengatakan bahwa ambulan kita itu kelebihannya adalah bersih, wangi, rapi petugasnya dan yang lain sebagainya. Kira-kira Mbak Dini sendiri mau menambahkan nggak? Apa sih kelebihannya dari ambulans kita itu? Yang jelas tim ambulans setiap kali kita ada pelayanan itu selalu ada perawat. Iya. Ya kan karena kebanyakan yang di Solo ini hanya ada drivernya aja. Otomatis kita ada perawat yang memang dia sudah tersertifikasi apa sih Sudah. STR pasti aktif, punya SIPP, iya. jadi memang sudah punya kemampuan untuk melakukan pertolongan pertama, Iya. untuk melakukan tindakan pre-hospital seperti itu. Terus kemudian juga teman-teman juga selalu kita juga selalu ada review materi tentang kegawat daruratan, pokoknya ada update ilmu lah. Iya. Terus untuk armada juga setiap hari kita punya 5 armada nih. Jadi setiap hari ke-5-5-nya itu selalu dicek setiap pagi. Jadi dicek kelengkapannya, bahan bakarnya kayak gimana, kondisi mesinnya, kondisi bannya seperti itu. Kalau memang dia nggak layak digunakan saat itu, ya sudah kita sampaikan ke teknisi. Ada kendala seperti ini supaya ada perbaikan. Kalau memang itu kerusakan-kerusakan kecil bisa diperbaiki sendiri, langsung diperbaiki. Tapi kalau memang itu kerusakan besar, biasanya juga tetap kita bawa ke bengkel gitu. Terus apa lagi ya? Yang jelas terawat ya. Yang jelas terawat dan saset-saset ya. Oh iya, Catat. Jadi nggak perlu ragu mogok di jalan ya, karena nggak mungkin terjadi dong. Insya itu Allah dong. nggak Insya akan Allah nggak terjadi. akan. Dan Karena semoga emang tidak akan terjadi ya. Amin. Amin. Karena emang tiap pagi itu saya juga lihat sendiri sih, pasti dicek mesinnya, dibersihin. Ntar malam pun saya juga lihat nih teman-teman pada bersihin ambulansnya. Iya, nyuci-nyuci biasanya. Iya, kadang ambulans malam saja tuh. dirawat dengan sepenuh hati. Apalagi, Apalagi kamu. aduh, saya belum ada yang rawat Mas. Aduh, mau? Aduh. Nah Mas Edi, ambulans PMI itu melayani pelayanan apa saja? Untuk pelayanan untuk sementara kita antar jemput pasien pulang pergi rumah sakit itu seringnya itu kita. Iya. Dan kalau malam hari malah seringnya kita dapat untuk kecelakaan misalnya yang Waduh. dihubungi pertama kita.
kecelakaan, kadang kebakaran juga. Kebakaran kita pasti dihubungi. Banyak lah untuk ada juga korban meninggal sudah beberapa hari itu kita juga hubungi. Semuanya kita terima lah. Kita apa geleman kita. Pokoknya kita mengabdi aja kita lah. mengabdi ya. Masyarakat membutuhkan kita ada gitu. Ngeri banget. Emang sih akhir-akhir ini saya lihat di rekapannya. Jadi setiap kali teman-teman kerja kerja apa sih itu kan ada 3 shift kan. Setelah saya shift pasti mereka membuat laporan. Dan bulan Maret April ini angka kejadian kecelakaan meningkat pesat, bener. Wow. Mungkin karena apa ya? Karena sudah banyak orang mudik kayaknya. Iya, mungkin itu. Jadi Apalagi sekarang kan iya, protokol kesehatan mulai sedikit dilonggarkan ya. Jadi untuk berpergian kemanapun juga sudah agak longgar regulasinya. Jadi mungkin itu yang bikin meningkat. Yang warga Solo kalau mau di jalan ya hati-hati di jalan. Ingat anak istri di rumah. Kalau belum punya anak istri, ingat siapa ya? Ayang di rumah. Iya. Loh, ayangnya tinggal serumah Mas. Ayangnya tinggal serumah. Iya ya, benar ya. Kok nggak kepikiran ya? Selain itu ada apa lagi Mbak? Jadi kayak yang tadi disampaikan Mas Edi, antar jemput pasien itu kita nyebutnya ambulan transportasi. Terus kemudian ada ambulan emergency itu untuk merespon ya kejadian-kejadian gawat darurat tadi, kayak misalnya ada bencana kebakaran, ada laka lantas seperti itu. Terus kemudian ambulan penjagaan tadi yang itu tadi kita jaga di event-event tertentu, event olahraga, event konser atau acara-acara kedinasan apa gitu. Nanti biasanya dari mereka menghubungi kita. Terus kemudian ada layanan mobil jenazah. Terus yang terakhir kita buka untuk layanan home visit. Home visit. Ini seperti apa home visit? Home visit itu jadi kalau misalnya memang ada pasien di rumah yang memerlukan tindakan keperawatan, dalam artian tindakan ini enggak yang bukan perawat yang dia harus nunggu pasien 24 jam. Bukan. Jadi semacam tindakan aja. Kalau memang ada keluarganya Mbak Dea yang sakit nih, butuh dokter, nanti pengen diperiksa di rumah pengen diperiksa di rumah karena enggak mau, atau mungkin pasiennya memang enggak bisa dibawa kemana-mana gitu, silahkan hubungi ke nomor tadi ya, ke nomor 085 bla 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 itu tadi. Nomornya? Iya. Ke nomor yang itu tadi. Nanti bisa akan dihubungi kita nomor ini. respon juga. Jadi home visit itu ada itu tadi pemeriksaan dokter, terus kemudian untuk pemasangan kateter, bisa ataupun cek lab juga. pemeriksaan pengambilan lab, sampel itu ya. Pengambilan sampel darah terus juga. perawatan luka dan lain-lain. Pokoknya tindakan keperawatan yang memang bisa kita lakukan. Ini kok komplit banget sih ambulannya. Paket komplit kita. Saya belum menemukan ambulan sekomplit ini. Emang ya cuma PMI Solo yang bisa. Iya. Sambang dulu dong kita. Ya Allah. Nah ini kan sebentar lagi mudik lebaran nih. Bahkan mulai saat ini pun sudah mulai mudik lebaran ya. Terus, otomatis banyak sekali kendaraan yang keluar masuk khususnya di kota Solo. Nah peran serta ambulans PMI ini dalam acara mudik lebaran ini apa nih? Jadi ambulan kita tetap standby 24 jam. Terus kemudian kita juga kerjasama dengan Polresta Surakarta. Karena di Solo ini ada 7 pos untuk pengamanan lebaran. Ada di mana? Kalau dari timur itu dari mulai Juruk, Palur, Juruk, terus kemudian di nama apa Faroka, terus di Banyuanyar, kemudian kalau di sebelah sana itu ngeliat Bayangkara ya? Iya di Bayangkara. Bayangkara itu, terus Makuto, terus yang di Geladak. Nah, pusatnya di Geladak sih. Pusatnya di Geladak ya. Ada di Geladak itu dipakai untuk pos terpadu. Jadi di situ ada poskonya PMI, ada poskonya polisi, dan di situ juga ada layanan vaksinasi setiap hari. Keren nggak tuh? Jadi ada yang belum vaksin tapi pengen mudik, bisa langsung aja vaksin di situ. Karena memang pemerintah sepertinya masih concern banget dengan COVID ini ya, supaya pandemi cepat berakhir. Jadi ya memang kita tahu sendirilah ya, maksudnya masyarakat kan juga
agak-agak susah sih untuk disuruh vaksin juga. Seperti sebenarnya tidak ada hal yang harus ditakutkan sih ya vaksin. Kan masih kayak apalagi yang dosis 3 ini kebanyakan pada ngalamin kejadian pasca imunisasi kan. Jadi pada semakin takut gitu. Nah, akhirnya ya itu tadi pemerintah buka gerai-gerai kayak gitu kan. Kalau di Solo itu yang pusatnya, senternya itu ada di Geraha Wisata Niaga. Terus kemudian yang di Benteng Vastenburg itu mulai tanggal 1. Mulai tanggal 1 ya. Itu setiap hari. Terus di PMI sendiri kita juga dipakai nih untuk tempat vaksinasi juga. Kita buka hari ini ini Jumat sama besok hari Sabtu. Luar biasa. Jadi bisa dimanfaatkan untuk kalau teman-teman yang mudik langsung kita layani. Karena kan sekarang nih untuk layanan vaksinasi memang sudah dibuka secara umum kan, nggak kayak dulu kita awal-awal dulu kan benar-benar susah waktu itu cari vaksin ya. Harus KTP Solo, KTP Solo sampai kita dimarahi banyak orang kan. Ingat nggak Bu? Bener. Saya ingat sekali Bu. Kita sudah menolak banyak orang kayak kata KTP. Kalau sekarang kan sudah bebas, jadi buat teman-teman, buat saudara-saudara semuanya yang memang mau mudik bisalah gunakan fasilitas ini gitu. Terus kemarin tuh gara-gara saya ikut rapat di Polres jadi tahu juga sih, kayak pemerintah itu memang sudah menyediakan fasilitas buat pemudik itu luar biasa loh. Apa aja? Kayak Jawa Tengah sendiri itu menyediakan 126 sepertinya bis untuk mudik gratis. Luar biasa. Itu untuk penumpangnya disediakan bis, untuk alat transportasinya juga ada kan ya? Dipaketkan, motornya dipaketkan motornya dipaketkan sampai tempat tujuan. Ada untuk motornya juga. Jadi motornya dulu berangkat baru orangnya. Motornya dulu berangkat. Motornya wis tekan wonge dulu. Yuk nyicil ayam lah ya, motornya saya teko. Tapi kan itu salah satu program pemerintah agar masyarakat Indonesia ini mudiknya merasa aman, nyaman ya. Salah satunya juga PMI Solo turut hadir dalam posko kesehatan itu sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman semua baru berkendara nih, terus ngerasa ngantuk, ngerasa apa, bisa istirahat dulu ya di posko-posko terdekat. Atau misalkan membawa anggota keluarga yang belum vaksin, bisa juga langsung vaksin di gerai vaksinasi di Gladak ya. Itu daerah depan Balai Kota lah, depan Benteng Vastenburg namanya. Nah, nanti habis vaksin bisa foto-foto di situ, update story, update feeds gitu. Habis itu belanja ke PGS. Habis itu belanja ke PGS. Iya. Terus secara kan 2 tahun nggak boleh mudik, sekarang tuh kayaknya memang euforia mudiknya tuh luar biasa. Dan kalau kita baca berita tuh udah mulai macet di jalan tol, bahkan Polri pun sudah menerapkan prinsip one way juga kan di tol. Kemarin awalnya mau ganjil genap kayaknya nggak jadi ya. Ganjil genap nggak jadi, akhirnya one way. Nah, dan vaksin itu nggak sesakit ditinggalin DE. No comment lah ya. Vaksin itu cuma gitu aja, ditinggalin DE itu sampai dalam banget gitu. Coba aja kalau nggak percaya ya kan. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya yang mudik jangan takut ya, karena kita poskonya sudah komplit lah. 7 titik ya. 7 titik. Di Solo ada 7 titik, bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, pasti dijamin aman, mudik ke kota Solo dijamin aman. Ya, intinya kalau mau mudik persiapkan diri, badan, dan uang sang pokoknya. Yang penting itu sih. Sang ya. Ya jangan lupa itu sih. Jangan lupa kelelahan. Kalau kelelahan istirahat di posko terdekat. Jangan makso ya. Karena itu untuk keselamatan kita dan banyak orang juga ya. Darah sudah badan. Iya benar banget. Yang nggak kalah penting Mas, peduli lindungi. Oh iya. Jangan lupa ya. Nggak akan bisa masuk kemana-mana kalau nggak ada itu. Saya udah download Peduli Lindungi, tapi belum ada yang meduliin. Mas, tolong dipeduliin. Nanti saya carikan yang peduli. Oke, balik lagi ke ambulan. Mungkin Mbak Dini sama Mas Edi ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang baru nonton. Apa ya? Terkait kalau ada ambulan lewat jangan dihadang-hadangi. Ngojek. Ya, untuk masyarakat Solo dan sekitarnya, kalau mau butuh ambulan bisa hubungi nomor yang tadi. Kita akan selalu sedia. Nah, ini betul lagi nomornya. Dan mohon kalau dengar suara wiyu-wiyu di belakangnya, mohon kasih jalan untuk kita. Karena
kalau kita pakai wiyu pastinya kan kita bawa pasien dalam keadaan darurat. Jadi kan nanti Anda minggir itu sudah membantu kita atau membantu menyelamatkan orang gitu. Karena pakai wiyu di dalamnya nggak ada pasien itu kan juga nggak boleh ya. Boleh. Ada aturannya sendiri ya. Dan pasti kalau ambulan udah di wiyu itu pasti bawa pasien pasti dalamnya. bawa pasien dan itu pasti keadaan darurat. Iya, betul. Jadi mohon agak minggir sebentar aja. Nggak ada 2 detik kok. Ada Mas, 5 detik mungkin. 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Yang penting jangan jauh-jauh, kangen. Pokoknya tetap kita harus paham mengenai regulasi prioritas kendaraan ya. Dan ambulans itu ada di nomor 2 guys setelah damkar. Terus aku kalau dari saya nitip pesan untuk teman-teman yang jangan kadang pesan es teh lo ya. Oh iya masih pagi ya. Yang kadang ada kan orang yang mungkin saking bagus sih sebenarnya niatnya dia peduli mau ngasih lewat ambulan dia nyariin jalan gitu. Karena pernah waktu itu saya bawa pasien memang kondisinya emergency dari Solo ke Jogja. Nah di Klaten itu sudah mulai macet banget. Terus akhirnya itu di depan saya itu ada escort lah. Nah, kalau orang-orang kalau yang tergabung itu kan escort, cuman itu kan ada 2 anak sekolah naik pulang sekolah gitu sepertinya, masih seragaman abu-abu kan, putih abu-abu itu. Dia nyariin jalan. Terus waktu itu terus turun hujan deras. Dia tuh tetap nekat aja di depan kita, sama driver kita itu sudah dikelaksoni gimana caranya biar dia itu bisa berhenti aja lah gitu, karena memang kan kondisinya hujan deras, mereka nggak pakai mantol. Terus delalah ya, untungnya aja sih masih selamat ya. Tiba-tiba mereka itu kepleset di depan ambulan kita. Bayangin aja, kita posisinya emergency, pastikan bawa mobilnya juga cepat, kecepatannya tinggi kan. Tiba-tiba ada yang jatuh di depan kita. Untungnya itu ya Allah, si driver ini masih bisa ngerem. Jadi mereka berdua itu selamat gitu. Boleh nolong, boleh bantu, cuman harus tahu kekuatannya, kemampuannya itu, kapasitasnya itu seberapa gitu. Jangan sampai niat baiknya itu malah jadi satu hal yang mencelakakan diri sendiri gitu. Karena kalau diingat-ingat lagi, ini Mas Barlin yang mengajarkan saya prinsip pertolongan pertama adalah keselamatan menolong. Harus selamat dulu. Iya kan, harus selamat dulu. Maksudnya begini loh, kita kan cukup dengan menyadarkan masyarakat saja ya terkait regulasi prioritas berkendara. Memang niatnya baik sih untuk menolong ambulan biar aksesnya terbuka. Tapi ya perlu diingat lagi keselamatan diri kita sendiri ya, apalagi masih sekolah aja adik-adik. Sekolah aja adik-adik. Ambulans akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Jangan sampai kita sih kedepannya tidak berharap hal yang buruk ya, tapi dari sini bisa kita petik pelajaran bahwa ya selalu berhati-hatilah, utamakan keselamatan kita sendiri. Kalau ada suara sirine ambulans atau suara sirine apapun itu, yang jelas itu pasti dalam keadaan emergensi. Jadi lebih baik langsung kasih jalan saja, tidak usah memberi langsung minggir aja, udah itu selesai. Udah cukup itu aja ya. Minggir. Cukup minggir aja gitu. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi Mbak Dini? Ya teman-teman yang bisa lah menggunakan fasilitas yang diberikan PMI ini kan. Kita juga organisasi kemanusiaan, jadi bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Kalau memang butuh ambulans silahkan hubungi ke nomor tadi, misalnya ya apalagi itu. Jadi memang ambulans ini tuh buat masyarakat Kota Solo atau mungkin luar Kota Solo, jangan ragu untuk menggunakan pelayanan ambulans PMI ya, karena perawatnya dijamin sudah tersertifikasi STR, SIP-nya semua aktif, rutin melakukan refresh materi, jadi tidak perlu dilakukan lagi. Dokternya juga, jadi sekali terjun itu kita pasti ada dokter, ada perawat ya berarti? Enggak, cuman perawat saja. Dokter pun itu kalau by call sih biasanya, kalau memang kondisinya emergency kita butuh konsultasi, tetap kita konsultasikan dengan dokter. Jadi dari segi tim medis pun juga sudah kompeten ya. Mobilnya juga sat was. Nah, gitu dulu podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.